Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustina dengan NIM 24060057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 7 terkait dengan akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Materi ini merupakan bagian penting dalam teori makroekonomi karena menjelaskan bagaimana suatu negara bisa menjadi kaya, bagaimana standar hidup meningkat, dan mengapa ada perbedaan tingkat kemakmuran antar negara. Pembahasan ini berpusat pada model Solow yang dikembangkan oleh ekonom peraih Nobel, yaitu Robert Solow. Model ini membantu kita memahami bagaimana tabungan, investasi, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertanyaannya, mengapa pertumbuhan ekonomi itu penting? Nah, pertumbuhan ekonomi ini menentukan standar hidup masyarakat. Jika output per orang meningkat, maka rata-rata pendapatan meningkat, yang artinya masyarakat bisa membeli lebih banyak barang dan jasa, kesehatan membaik, pendidikan meningkat, dan kesejahteraan sosial naik. Bayangkan jika ada dua negara, negara A dengan pendapatan per kapita $2.000 dan negara B pendapatan per kapita $20.000. Perbedaannya bukan hanya sekedar angka. Perbedaan ada pada kualitas hidup, akses kesehatan, pendidikan, teknologi, dan stabilitas sosial. Model Solow membantu kita menjawab pertanyaan mengapa ada negara miskin dan ada negara kaya. Apa yang menentukan pertumbuhan jangka panjang? Apakah menabung lebih banyak selalu membuat negara lebih kaya? Bahwa output suatu negara ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama ada modal, yang kedua ada tenaga kerja, dan yang ketiga teknologi. Secara sederhana ditulis output Y dihasilkan dari kombinasi modal dan tenaga kerja. Bayangkan jika ada sebuah restoran, tenaga kerjanya adalah jumlah koki, modalnya peralatan dapur seperti kompor, oven, pisau, dan blender, dan outputnya jumlah makanan yang dihasilkan. Jika kokinya banyak, tapi peralatannya sedikit, maka produksinya akan terbatas. Jika peralatannya banyak, tapi kokinya sedikit, tetap akan terbatas. Namun, jika keduanya optimal, maka produksinya akan maksimal. Itulah inti fungsi dari produksi dalam ekonomi. Kemudian ada diminishing returns atau hasil yang semakin berkurang. Diminishing returns ini artinya ketika kita terus menambah modal, tambahan output yang dihasilkan akan semakin kecil. Analogi sederhananya, bayangkan satu petani dengan satu traktor. Traktor pertama sangat meningkatkan produksi. Traktor kedua masih membantu. Traktor kelima mungkin sudah tidak terlalu berguna karena lahannya tetap sama. Tambahan manfaatnya kecil. Inilah alasan mengapa negara tidak bisa terus tumbuh hanya dengan menambah modal saja. Akumulasi modal dan tabungan. Sekarang kita masuk ke inti pertamanya, yaitu akumulasi modal. Modal bertambah melalui investasi. Investasi berasal dari tabungan, yang artinya semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi investasi. Semakin tinggi investasi, maka semakin banyak modal. Semakin banyak modal, maka outputnya meningkat. Tapi tidak sesederhana itu. Dalam model Solow, ada dua kekuatan utama. Yang pertama ada investasi,
investasi menambah modal. Dan yang kedua, ada depresiasi. Depresiasi mengurangi modal. Modal bersih akan bertambah jika investasi lebih besar dari depresiasi. Jika sama, ekonomi akan mencapai kondisi stabil. Kemudian ada steady state, yaitu kondisi keseimbangan jangka panjang. Steady state adalah kondisi ketika modal per pekerja tidak lagi berubah. Artinya, investasi sama dengan depresiasi. Ekonomi berhenti tumbuh dalam hal output per pekerja. Namun, total output bisa tetap naik jika populasi bertambah. Analogi sederhananya, bayangkan ember berisi air. Kerannya sama dengan investasi. Bocoran ember sama dengan depresiasi. Jika air yang masuk sama dengan yang bocor, maka volume air akan tetap. Itulah yang dinamakan steady state. Kemudian ada pertanyaan, apakah menabung lebih banyak akan selalu baik? Jika tingkat tabungan meningkat, maka modal akan bertambah, output akan naik, dan standar hidup juga naik. Namun karena adanya diminishing returns, kenaikan itu tidak akan berlangsung selamanya. Pada akhirnya, ekonomi mencapai steady state baru yang lebih tinggi, tapi pertumbuhannya berhenti. Golden Rule Level of Capital. Golden Rule of Capital. Konsep penting berikutnya adalah Golden Rule of Capital Accumulation. Golden Rule adalah tingkat tabungan yang memaksimalkan konsumsi per kapita dalam jangka panjang. Jika tabungan terlalu rendah, maka modal kurang dan output kecil. Namun jika tabungan terlalu tinggi, konsumsi sekarang terlalu dikorbankan. Golden Rule mencari keseimbangan yang optimal. Analogi sederhananya adalah bayangkan jika kamu punya buah. Jika dimakan semua, maka tidak ada pohon di masa depan. Namun jika kamu tanam semua, hari ini kamu akan kelaparan. Golden Rule sama dengan berapa banyak yang dimakan dan berapa yang ditanam agar kesejahteraannya maksimal. Kemudian masuk pada pertumbuhan populasi. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu pertumbuhan populasi. Ketika populasi tumbuh, tenaga kerja akan bertambah. Modal harus dibagi Ketika populasi tumbuh, maka tenaga kerja akan bertambah. Modal harus dibagi ke lebih banyak orang, yang artinya jika modal tidak bertambah secepat populasi, maka modal per pekerja turun. Analogi sederhananya, bayangkan ada 1 kue untuk 5 orang. Sekarang orangnya jadi 10. Jika kuenya tetap, tiap orang dapat lebih sedikit. Itulah dampak pertumbuhan penduduk tanpa investasi tambahan. Nah, apa dampak pertumbuhan penduduk terhadap steady state? Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka modal per pekerja lebih rendah, output per pekerja lebih rendah, konsumsi per pekerja juga lebih rendah. Inilah alasan mengapa banyak negara berkembang dengan populasi tinggi cenderung memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Namun populasi juga memiliki sisi positifnya, yaitu pasar lebih besar, tenaga kerja melimpah, dan potensi inovasi. Jadi dampaknya tergantung pada investasi dan kualitas SDM. Kemudian ada juga pertanyaan, mengapa setiap negara berbeda tingkat kemakmurannya? Nah, model Solo menjelaskan bahwa perbedaan bisa berasal dari tingkat tabungan, pertumbuhan populasi,
dan juga teknologi. Negara dengan tabungan yang tinggi, pertumbuhan populasi yang moderat, teknologi yang maju, cenderung akan lebih kaya. Model Solow memprediksi adanya konvergensi. Artinya, negara miskin bisa tumbuh lebih cepat daripada negara kaya karena mereka memiliki modal per pekerja yang rendah. Dengan kata lain, lebih mudah tumbuh dari 1 ke 2 daripada 100 ke 101. Namun konvergensi terjadi jika struktur ekonominya mirip, tingkat tabungannya mirip, dan teknologinya bisa diakses. Selanjutnya aku akan menjelaskan perbandingan negara maju dan negara berkembang dalam perspektif model Solow. Yang pertama, perbedaan tingkat modal per pekerja. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Jerman memiliki modal per pekerja yang sangat tinggi. Sebaliknya, banyak negara berkembang seperti Indonesia, India, dan juga Nigeria memiliki modal per pekerja yang relatif lebih rendah. Analogi sederhananya, tukang kayu modern versus tukang kayu tradisional. Bayangkan ada dua tukang kayu. Tukang kayu di negara maju memiliki mesin pemotong yang otomatis, alat pengukur digital, dan sistem produksi yang terorganisir. Sedangkan tukang kayu di negara berkembang menggunakan alat yang manual, mesin yang terbatas, dan modal juga terbatas. Siapa yang lebih produktif? Yang lebih produktif tentunya yang memiliki modal lebih banyak dan lebih canggih teknologinya. Inilah yang disebut dengan capital deepening. Semakin banyak modal per pekerja, maka semakin tinggi juga produktivitasnya. Kemudian perbedaan tingkat tabungan dan investasi. Negara maju cenderung memiliki sistem keuangan yang kuat, akses kredit yang luas, dan stabilitas ekonomi yang tinggi. Akibatnya, tingkat tabungan dan investasi relatif stabil dan besar. Sebaliknya dengan negara yang berkembang sering menghadapi inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, akses kredit terbatas, sehingga tabungan domestik rendah dan investasi kurang optimal. Analogi sederhananya membangun rumah. Jika suatu keluarga bisa menyisihkan 30% pendapatannya untuk membangun rumah, rumahnya akan cepat selesai. Jika hanya menabung 5% dari pendapatannya, maka pembangunan rumahnya tentunya akan lambat. Negara juga seperti itu. Kemudian pertumbuhan populasi yang berbeda. Banyak negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Contohnya India, Nigeria. Sementara negara maju seperti Jepang dan juga Jerman. Nah, dalam model Solow, semakin tinggi pertumbuhan populasi, maka semakin sulit meningkatkan modal per pekerja. Karena modal harus dibagi ke banyak orang. Bayangkan saja kita naik eskalator yang bergerak turun. Eskalator sama dengan pertumbuhan penduduk, dan kamu berlari sama dengan investasi. Jika eskalator terlalu cepat, kamu tentunya akan sulit naik. Begitu juga dengan negara yang pertumbuhan penduduknya tinggi. Mereka harus berinvestasi jauh lebih besar hanya untuk mempertahankan posisi. Perbedaan teknologi dan inovasi. Ini faktor yang paling menentukan. Negara maju unggul dalam riset dan pengembangan, pendidikan tinggi, inovasi teknologi,
digitalisasi ekonomi. Contoh negara yang inovatif seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Teknologi memungkinkan pertumbuhan tanpa batas karena mengatasi diminishing returns. Negara berkembang sering mengimpor teknologi bergantung pada sektor primer, kurang investasi riset. Akibatnya, pertumbuhannya jauh lebih lambat. Kemudian ada pertanyaan, apakah negara berkembang bisa mengejar negara maju? Model Solow memprediksi konvergensi bersyarat. Artinya, jika negara berkembang memiliki tingkat tabungan yang sama, pertumbuhan penduduk terkendali, dan akses teknologi, maka mereka bisa tumbuh lebih cepat daripada negara maju. Contohnya seperti Korea Selatan dan Singapura. Dulu kedua negara ini termasuk kategori negara berkembang, tapi sekarang kedua negara ini menjadi negara maju karena investasi besar dalam pendidikan, stabilitas kebijakan, dan juga industrialisasi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi bukan sekedar angka di laporan tahunan. Ia adalah cerminan dari seberapa baik suatu bangsa merencanakan masa depan, seberapa besar ia menabung hari ini untuk hari esok, seberapa serius ia membangun manusianya. Negara maju bukan menjadi maju hanya karena kebetulan. Mereka menanam modal, mereka mengendalikan populasi, mereka berinvestasi dalam ilmu pengetahuan, mereka membangun institusi yang kuat. Dan negara berkembang memiliki peluang yang sama dengan negara maju, asalkan mampu mengelola akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan teknologi yang bijak. Model Solow memberi kita kerangka berpikir sederhana namun kuat untuk memahami dunia. Dan pesan pentingnya, pertumbuhan jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan akumulasi modal. Tanpa kemajuan teknologi, pertumbuhan akan berhenti. Sekian penjelasan materi bab 7 terkait dengan akumulasi modal dan pertumbuhan populasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.